Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Denaya Putri Tiansutini dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Pakuan Bogor. NPM saya 052121005. Di sini saya akan sedikit menceritakan dan menjelaskan mengenai perencanaan wilayah kota, hal apa saja yang mencangkup PWK dan contoh kasusnya. Jadi, PWK itu apa sih? Perencanaan wilayah dan kota atau ilmu planologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tata ruang kota. Namun, di PWK ini, kami, para planner juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Mengapa begitu? Karena ketika melakukan perencanaan, membuat perencanaan sebuah kota, aspek-aspek tersebut harus seimbang, harus balance, unsur-unsur atau elemen-elemen tersebut harus sistemik, agar tidak terjadi ketimpangan antara elemen tersebut. Saya bercontoh begini. Kita membuat perencanaan sebuah kota, pembangunan yang cukup baik, cukup bagus, namun tidak memikirkan elemen ekonomi. Ketika kita melakukan perencanaan, tentunya ekonomi ini penting karena ekonomi akan menunjang kita untuk melakukan pembangunan tersebut. Jadi perlu diperhatikan wilayah tersebut itu ekonomi seperti apa. Kalau misalnya memang ekonomi tidak menunjang, perencanaan sebagus apapun akan menjadi sia-sia. Namun ekonomi bisa menjadi pendorong PWK ini untuk membuat planner ini untuk membuat sebuah perencanaan. Misalnya seperti ini, kondisi ekonomi Indonesia, banyaknya pengangguran di Indonesia mendorong pemerintahan, misalnya contoh kecil, tentunya pemerintahan dibantu oleh planner, membangun fasilitas pasar dengan harapan fasilitas pasar ini bisa membuka lapangan kerja baru untuk para pengangguran ini, jadi mengurangi angka ketergantungan gitu. Contoh lain di sosial budaya harus sekali diperhatikan karena di Indonesia sendiri ini sosial budaya itu cukup kental, budaya terutama. Jangan sampai perencanaan kita, pembangunan yang dilakukan oleh kita merusak budaya atau merusak kearifan lokal yang di wilayah tersebut. Jadi sebelum melakukan perencanaan, melakukan pembangunan, kita harus perhatikan lingkungan budaya di wilayah yang akan kita rencanakan itu seperti apa. Jangan sampai kita merusak gitu. Lalu juga unsur lingkungan, aspek lingkungan ini perlu sekali diperhatikan karena seperti sekarang yang kita lihat, banyak sekali kerusakan lingkungan, kerusakan alam yang diakibatkan oleh pembangunan yang menurut saya sedikit kurang bertanggung jawab. Seperti saya pernah dengar satu kasus di Sentul City, di mana ada pembangunan perumahan yang sebelumnya wilayah tersebut adalah habitat ular. Namun karena manusia ini melakukan pembangunan, terpaksa ular ini harus dipindahkan habitatnya. Seharusnya seperti itu, karena memang solusinya dua. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, kita melakukan pembangunan satu wilayah yang sudah menjadi habitat satu hewan, pilihannya dua. Yang pertama, kita mengalah, tidak jadi membangun di wilayah tersebut, atau yang pilihan kedua, habitat tersebut dipindahkan. Namun pada kasus ini ular tersebut dibasmi sampai habis, dan akhirnya apa yang akan terjadi? Seperti yang kita tahu, ular ini menjadi bagian dari ekosistem yang seperti ini. Yang pertama itu padi dimakan oleh tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Ketika ular ini dihilangkan, apa yang akan terjadi? Tentunya padi petani ini habis dimakan tikus, karena tikus ini kehilangan predator gitu kan, kehilangan seseorang yang bisa memakan dia gitu. Jadi tikus-tikus ini semakin banyak. Seharusnya memang ular ini dipindahkan habitatnya, di mana habitatnya tidak boleh jauh juga dari wilayah tersebut, agar habitatnya tetap oke, tetap bisa berjalan. Di aspek lingkungan ini juga sekarang kita banyak mendengar
lahan terbuka hijau versus lahan terbangun, dimana memang PWK ini mempelajari membuat perencanaan yang cukup luas, yang aspeknya cukup banyak perlu diperhatikan oleh kita. Aspek lingkungan terutama, karena lingkungan itu yang sangat berdampak. Urbanisasi atau pemerkosaan suatu wilayah memang baik, memang bagus, menunjang fasilitas kita, penduduk, masyarakat, memang seperti itu. Namun lingkungan ini sangat-sangat perlu diperhatikan, karena memang alam ini memiliki keterbatasan. Penduduk yang semakin berkembang banyak, sedangkan alamnya ini terbatas, sumber daya alamnya ini terbatas. Jadi harus diperhatikan agar keduanya ini seimbang, tidak ada ketimpangan. Namun sekarang memang sudah terjadi juga lebih banyak penduduknya, dan sumber daya alamnya ini mulai menipis. Jadi itulah kenapa ada perencanaan wilayah kota, karena kami merencanakan wilayah. Alasannya adalah karena adanya keterbatasan sumber daya alam, dimana kita harus memperhatikan sumber daya alam itu masih cukup atau tidak gitu. Makanya kita para planner juga mempelajari tentang ilmu pendudukan, dimana kita harus menghitung jumlah kematian, kelahiran yang ada di wilayah tersebut. Kita harus memproyeksikan berapa tahun ke depan penduduknya itu berjumlah seperti apa. 5 tahun ke depan misalnya, jumlah penduduk di kota Bogor ini seperti apa, lalu sumber daya alamnya ini masih sanggup atau bagaimana gitu kondisinya. Jadi harus disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di wilayah itu sendiri. Ruangan itu terbatas, sumber daya alam juga terbatas, jadi perlunya ada pengendalian penduduk. Itu perlu. Seperti itu dulu ada program yang namanya untuk PNS 2 anak lebih baik. Itu juga program pemerintah untuk menekan angka kelahiran agar penduduknya tidak terus bertambah, karena sumber daya alamnya terbatas, wilayahnya juga terbatas gitu. Contoh kasus di mana ruangan satu wilayah itu penuh. Ini saya mau ambil contoh dulu tahun 19-an, waktu masa zaman Bapak Soeharto. Jadi masa Bapak Soeharto ini Jakarta itu menjadi pusat kota kan, satu-satunya pusat kota. Dia kota besar, mega city ya, mega city. Jakarta ini menjadi ibu kota, jadi pusat yang di Indonesia. Jadi semua orang itu melakukan migrasi ke Jakarta, sampai akhirnya Jakarta ini penuh kan, karena waktu masa Bapak Soeharto ini ada namanya Replita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di Replita ketiga itu peran swasta mulai bisa gitu melakukan pembangunan yang tadinya cuma oleh negara saja, swasta mulai bisa melakukan pembangunan, yang akhirnya wilayah-wilayah catchment area atau wilayah untuk air itu menjadi perumahan, di mana wilayah sekitar Jakarta pun terkena dampaknya. Akhirnya dibuatlah yang namanya Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang sampai sekarang Jabodetabek ini menjadi tempat kunjungan untuk para imigran. Jadi setelah itu tidak hanya Jakarta yang terkena dampak banyaknya imigran, tapi mulai ke Jabodetabek. Makanya kita belajar teknologi untuk memperhatikan keterbatasan ruang itu, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita perbuat, pembangunan apa saja yang harus kita buat gitu untuk menampung semua penduduk yang ada di Indonesia ini, dan jangan sampai sumber daya alamnya habis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai PWK. Yang saya sampaikan barusan adalah hasil belajar saya selama 1 semester di prodi PWK ini. Jadi saya masih awam, mohon maaf bila ada kesalahan data atau juga cerita yang
cerita atau penjelasan yang sulit untuk dicerna, sulit untuk dimengerti. Mohon maklum, saya masih awam. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.